Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beberapa kalimat, dan dalam kalimat tersebut saya akan simpulkan dalam beberapa paragraf yang mempunyai tema 4 ciri tanda orang celaka dan 4 tanda ciri orang bahagia. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan mungkin tidak bisa dapat diukur oleh kita. Namun kebahagiaan yang hakiki dalam agama Islam yaitu bagaimana seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, ia suka melupakan terhadap dosa-dosa yang telah ia perbuat. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat kepada kebaikan yang telah dilakukannya, padahal belum tentu kebaikan tersebut sudah diterima atau belumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam urusan dunia dia selalu melihat kepada orang yang di atasnya. Yang keempat, dalam urusan agama atau dalam urusan akhirat dia selalu melihat kepada orang yang di bawahnya. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan ada 4 ciri orang yang bahagia. Yang pertama, dia suka mengingat-ingat atas dosa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, dia suka melupakan terhadap amalan-amalan kebaikan yang telah ia perbuat. Yang ketiga, dalam urusan agama dia selalu melihat kepada orang-orang yang berada di atasnya, atau dalam artian mereka selalu melihat ketaatannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pada urusan duniawi dia selalu melihat kepada orang yang di bawahnya, dalam artian dia selalu merasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan, kita terdapat dalam posisi yang mana? Apabila kita condong kepada sifat-sifat yang merujuk kepada orang-orang yang celaka, maka kita perlu diakui, karena pengakuan awal langkah merupakan awal langkah menuju kebaikan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, marilah kita ulas sedikit tentang penjelasan mengapa orang-orang yang suka melalaikan terhadap dosanya menjadi orang yang akan celaka. Karena mengapa? Karena dia selalu melalaikan terhadap amalan-amalan yang merupakan merujuk kepada dosa, tetapi dia tidak mau mengakuinya atau dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ciri-ciri orang bahagia yaitu dia selalu mengingat-ingat terhadap dosa yang telah dia perbuat. Karena mengapa? Karena kunci kebahagiaan yang terdapat pada poin 1 tersebut akan selalu mengingatkan terhadap dosa, terhadap kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita mengingat-ingat dosa, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang kedua yaitu dalam ciri-ciri orang celaka, dia selalu mengingat-ingat terhadap
terhadap kebaikan yang telah ia perbuat. Bahkan dia pastinya ingin mendapat timbal balik terhadap perbuatan yang telah ia perbuat kepada orang lain. Yang ciri-ciri yang tetapi adapun ciri-ciri kebahagiaan orang, ciri-ciri orang bahagia yang kedua yaitu dia tidak selalu mengingat-ingat terhadap dosa, terhadap kebaikan yang telah ia perbuat. Karena yang kita perlu perlu ingat bahwasanya terhadap hal-hal yang perlu diingat itu kesalahan kita kepada orang lain kita perlu diingat. Karena mengapa? Karena ditakutkannya orang yang pernah kita berjumpa terus tuh kita melakukan kesalahan, dia ditakutkannya dia tidak mau memaafkannya. Nah itu jadi sebabnya mengapa penting kita mengingat-ingat terhadap kesalahan kita kepada orang lain. Nah, dan yang tidak perlu diingat yaitu kebaikan kita terhadap orang lain. Karena mengapa? Karena disitulah tidak ada sifat kesombongan terhadap diri kita. Penjelasan yang ketiga yaitu dalam urusan dunia dia selalu melihat kepada orang yang di atasnya, yang termasuk kepada ciri-ciri orang yang celaka. Karena mengapa? Karena kalau kita akan melihat dalam hal dunia, kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, nanti kita di situ tidak akan ada merasa cukup terhadap nikmat Allah, terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Kita tidak akan selalu merasa cukup, tidak akan timbul rasa qanaah dalam diri kita. Tetapi sebaliknya ciri orang yang bahagia nomor 3 yaitu dalam urusan dunia dia selalu mengingat kepada orang yang di bawah. Karena mengapa? Kalau kita dalam urusan dunia melihat kepada orang yang di bawah kita, maka kita di situ akan merasa bersyukur, merasa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah jika dibandingkan dengan orang lain kita merasa cukup, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ciri atau tanda orang yang celaka dalam urusan agama atau dalam urusan akhirat, dia selalu melihat kepada orang yang di bawah. Nah, efek yang timbul dari hal tersebut dikategorikan kepada orang-orang yang akan celaka. Karena mengapa? Karena dia akan selalu merasa sombong terhadap terhadap keilmuan beliau, terhadap keilmuan yang seseorang tersebut punyai. Jika dilihatkan kepada orang yang di bawahnya, dia akan merasa sombong, dia akan merasa besar kepala. Tetapi dibandingkan dengan orang yang termasuk tanda-tanda ciri orang yang bahagia nomor 4 yaitu dalam urusan agama, dalam urusan keakhiratan dia selalu melihat kepada orang yang berada di atas dia. Karena mengapa? Karena disitulah kita akan merasa tidak sombong, tidak akan adanya sifat sombong terhadap diri kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita sedikit demi sedikit menjalankan terhadap sabda Rasulullah SAW yang termasuk kepada ciri-ciri tanda orang yang bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap dalam belajar. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia bicarakan tetapi jangan melihat siapa yang berbicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.